wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Aulia Putri dari kelas 1C Teknologi Kimia Industri jurusan Teknik Kimia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi momentum dan impuls. Nah, apakah itu momentum dan impuls? Jadi, ukuran kecenderungan benda yang bergerak untuk melanjutkan gerakannya pada kelajuan konstan adalah hasil kali massa dengan kecepatan benda pada waktu tertentu dan termasuk besaran vektor yang disebut momentum. Momentum ini dapat dirumuskan sebagai P sama dengan M kali V, di mana P adalah momentum dengan satuannya Newton per second, M adalah massa benda dalam satuan kilogram, V adalah kecepatan benda dengan satuan M per S. Selanjutnya, impuls. Impuls adalah hasil kali gaya impulsif dengan selang waktu gaya tersebut bekerja, dan termasuk besaran vektor. Impuls dapat dirumuskan dengan I sama dengan delta T, di mana I adalah impuls, F adalah gaya impuls, serta delta T adalah selang waktu gaya atau waktu akhir dikurang waktu awal. Nah, contoh soal momentum seperti sebuah bus bermassa 2000 kg bergerak dengan kecepatan 72 km per jam. Hitunglah momentum bus tersebut. Kita langsung masukkan saja di rumus. Substitusikan di rumus dengan M kali V, di mana M-nya 2000 dikali V-nya 20 meter per sekon sama dengan 40.000 kg meter per sekon atau 40.000 kg NS Newton second. Contoh soal impuls. Sebuah benda mengalami gaya sebesar 25 Newton selama 3 detik. Tentukan besar impuls yang dialami benda tersebut. Kita masukkan di rumus, yaitu V dikali delta T sama dengan 25 dikali 3 sama 75 Newton second. Jadi, besar impuls adalah 75 NS atau kilogram meter per second. Selanjutnya, dalam momentum ada yang namanya resultan momentum. Resultan momentum adalah jumlah total momentum dari beberapa benda dalam sistem. Resultan momentum dapat dihitung dengan menjumlahkan vektor momentum masing-masing benda. Nah, resultan momentum ini ada yang pertama yaitu momentum membentuk sudut siku-siku, yaitu dengan rumus P sama dengan akar PX kuadrat ditambah akar PY kuadrat. Yang kedua, ada momentum tidak membentuk sudut siku-siku dengan rumus P sama dengan akar P1 kuadrat ditambah P2 kuadrat ditambah 2P kali 2P1 dikali P2 cos theta. Oke. Contoh soalnya yaitu sebuah bola biliar A dengan massa 0,5 kg bergerak ke arah timur dengan kecepatan 4 meter per second. Bola biliar B dengan massa 0,4 kg bergerak ke arah utara dengan kecepatan 5 meter per second. Jadi, momentum bola, kita harus menghitung momentum masing-masing bola. Pertama, bola A dengan massa 0,5 kg dan kecepatan 4 meter per second, jadi momentumnya itu 2 kg meter per second. Untuk momentum bola B dengan berat 0,4 kg dan kecepatannya 0,5 meter per second, jika dikalikan sama juga hasilnya sama 2 kg meter per second. Kita langsung substitusikan di rumus momentum membentuk sudut siku-siku, yaitu P sama dengan akar 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 sama dengan akar 4 ditambah 4 sama dengan P sama dengan akar 8. Oke. Selanjutnya, gaya impuls. Gaya impuls yang pertama adalah impuls gaya berubah. Impuls pada gaya yang berubah-ubah dapat dirumuskan I sama dengan integral T2 sama T1 Vt dt. Contohnya, sebuah gaya yang berubah terhadap waktu dinyatakan sebagai V sama dengan 10 kurang 2T, dengan F dan T. Gaya ini bekerja pada sebuah benda dari T0 hingga T4. Hitung impuls total yang diberikan oleh gaya. Jadi, pertama, I dari 4 sama dengan 10 kurang 2T dt. Pertama ya gitu, integral dari 10 kurang 2T itu integral 40 10 dt dikurang integral 402 2T dt sama dengan
10 dikurang T pangkat 2 sama dengan 10 kali 4 dikurang 10 kali 0 ditambah 4 kuadrat dikurang 0 kuadrat sama dengan 40 dikurang 16 sama dengan 24 ns. Nah, yang kedua adalah impuls grafik VT. Impuls pada grafik hubungan VT adalah sebagai berikut, di mana dapat dihitung L di atas kali T dikurang L raster di bawah dikali T. Rumus L raster adalah rumus segitiga, yaitu 1/2 alas dikali tinggi. Contohnya, grafik gaya waktu menunjukkan luas di antara sumbu waktu 8 ns dan di bawah sumbu waktu 2 ns. Hitung impuls totalnya. Jadi, yang pertama itu 8 ns ditambah minus min 2 ns sama dengan 6 ns impuls totalnya. Selanjutnya, hubungan momentum dan impuls. Hubungan momentum dan impuls dapat dihubungkan berdasarkan hukum Newton 2, di mana I sama dengan F kali delta T. F adalah M kali A dan kali delta T. Massa di A adalah delta V dibagi delta T. Jadi, M kali delta V dibagi delta T dikali delta T. Atau dapat disederhanakan, impuls sama dengan M dikali delta V. Bisa juga di mana delta V adalah VT dikurang V0. Sehingga didapatkan I sama dengan P akhir dikurang P awal, atau I sama dengan delta P. Dari persamaan di atas maka gaya pada momentum dan impuls dapat dirumuskan sebagai delta P sama dengan delta T, atau sama dengan delta MV dibagi delta T. Contoh, sebuah bola bermassa 0,5 kg bergerak dengan kecepatan 10 meter per second. Bola berhenti setelah ditabrakkan ke dinding dalam waktu 0,2 detik. Hitunglah impuls yang diberikan oleh dinding pada bola. Baik, awalnya V0-nya dari bola tersebut adalah 10 meter per second. Kecepatan akhir bola yaitu ketika bola berhenti, jadi VT-nya sama dengan 0 meter per second. VT dikurang V0 sama dengan minus 10 meter per second. Maka impulsnya adalah massanya 0,5 kg dikali delta T-nya yaitu minus 10 meter per second, jika dikalikan didapatkan impulsnya adalah minus 5 Newton second atau ns. Selanjutnya, kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum menyatakan bahwa jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem, maka total momentum sebelum dan sesudah tumbukan adalah sama. Secara matematis, delta P awal sama dengan delta P akhir, atau M1 kali V1 ditambah M2 kali V2 sama dengan M1 kali V sama dengan M aksen 1 dikali V aksen 1 ditambah M aksen 2 dikali V aksen 2. Contoh, dua benda memiliki massa masing-masing M1 sama dengan 4 kg dan M2 sama dengan 7 kg. Kecepatan awalnya masing-masing adalah V1 sama dengan 6 meter per second dan V2 adalah minus 3 meter per second. Kemudian keduanya bertumbukan dan kecepatan benda 2 setelah bertumbukan adalah V2 aksen sama dengan 4 meter per second. Berapa kecepatan akhir dari benda pertama tersebut? Baiklah, kita substitusikan nilai yang diketahui sebelumnya, yaitu M1 4 dikali M2 6 ditambah M1 4 dikali kecepatan V1 6 ditambah M2 7 dikali kecepatan V2 minus 3 sama dengan 4 kali V1 tambah 7 kali 4. Sehingga diperoleh hasil akhir yaitu V1 V aksen 1 sama dengan minus 25 dibagi 4 sama dengan minus 6,25 meter per second. Selanjutnya, tumbukan pada berbagai lentingan. Tumbukan adalah proses pertemuan dua benda bermassa yang memiliki momentum. Tumbukan ini diukur pula dengan kemampuan lentingannya yang dinyatakan dalam koefisien restitutus atau E sebagai berikut. E sama dengan minus delta V dibagi delta V aksen dibagi delta V sama dengan V2 aksen dikurang V1 aksen dibagi V2 dikurang V1.
Tumbukan pada berbagai lenting terdiri atas tumbukan lenting sempurna, yaitu kekekalan momentum dan energi kinetik berlaku, nilai E-nya sama dengan 1. Contohnya, dua benda saling bertumbukan. Yang kedua adalah tumbukan lenting sebagian. Kekekalan momentum berlaku, energi kinetik tidak nilai nolnya kurang nilai E lebih besar daripada nilai 0 dan lebih kecil dari 1. Contoh, bola dipantulkan ke lantai, sehingga pada tumbukan lenting sebagian didapatkan rumus V aksen sama dengan 2 akar 2 G kali H, atau E sama dengan akar H aksen dibagi H. Ketiga, ada tumbukan tidak lenting sama sekali atau inelastis. Kekekalan momentum berlaku. Energi kinetik tidak, nilai E-nya tidak sama dengan 0. Contoh, nilai kinetik tidak, nilai E-nya sama dengan 0. Contoh, ayunan kayu yang ditembakkan dengan peluru. Ini dapat dirumuskan L sama dengan L kurang H sama dengan cos theta. Contohnya, dua benda dengan massa M1 sama dengan 2 kg dan M2 sama dengan 3 kg bergerak pada sumbu X dengan kecepatan awal V1 sama dengan 4 meter per second dan V2 sama dengan minus 2 meter per second. Tentukan kecepatan akhir kedua benda setelah tumbukan lenting sempurna. Momentum sebelum tumbukan M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan 2 dikali 4 ditambah 3 dikali minus 2 sama dengan 2. Hubungan kecepatan akhir jika E-nya sama dengan 1, berarti V2 aksen dikurang V1 aksen sama dengan V1 dikurang V2 sama dengan 4 dikurang min 2 sama dengan 6. Sehingga didapatkan sistem persamaan 2 V1 aksen ditambah 3 V2 aksen sama dengan 2. Kemudian V2 aksen dikurang V1 aksen sama dengan 6. Kemudian kita bisa eliminasikan dengan mengkalikan 2 dikali 2 menghasilkan dari 2 V1 aksen kurang 2 V2 aksen sama dengan min 12. Kemudian kita kurangi dari persamaan pertama. 2 V1 aksen ditambah 3 V2 aksen dikurang 2 V1 aksen dikurang 2 V1 V2 aksen sama dengan 2 dikurang 12, sehingga kemudian didapatkan 5 V2 aksen sama dengan 14, V2 aksen sama dengan 14 per 5. Kemudian nilai 14 per 5 kita substitusikan di V1 dikurang V1 aksen dikurang V2 aksen. V1 aksen dikurang 14 per 5 sama dengan minus 6. V1 aksen sama dengan minus 6 ditambah 14 per 5 sama dengan minus 16 per 5. 14 per 5 itu sama V2 itu 14 per 5 sama dengan 2,8 meter per second. Sedangkan V1 aksen sama dengan minus 16 per 5 sama dengan minus 3 per 2 meter per second. Sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.